Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi akan menjelaskan perbandingan regional negara-negara anggota ASEAN. Berikut 10 negara bagian ASEAN. ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara Indonesia bergabung ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara Thailand bergabung ASEAN pada 8 Agustus 1967. Negara Malaysia bergabung ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara Singapura bergabung ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara Filipina bergabung ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara Brunei Darussalam bergabung ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Negara Vietnam bergabung ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Negara Laos bergabung ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Negara Myanmar bergabung ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Negara Kamboja bergabung ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. ASEAN Economic Community atau AEC merupakan salah satu bentuk integritas regional di kawasan Asia Tenggara yang dibangun melalui penciptaan pasar tunggal dan berbasis produksi sebagai salah satu pilar dari 4 elemen AEC yang berfungsi untuk mendorong ASEAN menjadi kawasan yang kompetitif bagi lalu lintas arus bebas tenaga kerja sebagai salah satu sektor di dalam elemen pasar tunggal dan basis produksi, dan juga untuk membentuk pasar tenaga kerja ASEAN yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. Pelaksanaan AEC yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN memang menimbulkan dampak positif yang sangat tinggi bagi perekonomian Indonesia dalam tujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang bebas dalam berbagai bidang agar tercapainya cita-cita ASEAN yang seperti terkandung di dalam Piagam ASEAN. Indonesia akan turut serta untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Namun bukan berarti Indonesia harus mengesampingkan tujuan nasional Indonesia hanya untuk mencapai tujuan ASEAN. Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan AEC ini harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Indonesia serta tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Saran kami, pemerintah Indonesia haruslah mengambil tindakan dan kebijakan yang komprehensif agar pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal di sektor arus bebas tenaga kerja terampil dapat menghasilkan nilai positif dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kestabilan perekonomian nasional. Pemerintahan Indonesia harus mampu membuat pasar tenaga kerja menjadi tujuan sentral dan kebijakan ekonomi makro dan sosial, meningkatkan mutu pendidikan di berbagai sektor. Dengan tingginya kuantitas pendidikan dapat menghasilkan tenaga kerja yang dapat bersaing secara keahlian pengetahuan. Selain itu, dengan tingginya mutu pendidikan dapat memicu produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.